Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kompak nih. Ini kayaknya tanda-tanda bermakan ketahuan banget ya. Udah apa tuh? Lapar. Oh, lapar. Oke. Nah, itu nangis tuh. Iya. Baik, terima kasih. Di awal sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir hari ini. Jujur Bu, hari ini harusnya ibu-ibu sama bapak-bapak lagi senang-senangkan ya sama keluarga. Tapi ibu bapak menyempatkan waktunya untuk datang ke Alam Sari jauh-jauh dari Bandung, dari Karawang ujung untuk bisa sampai ke sini. Saya yakin ada satu niatan yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat. Setuju Bu? Ikhlas kamu datang ke sini Bu? Iya. Nah, ini harus ada sesuatu gitu kan? Bisa aja kalau pedas. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Jujur Bu, saya hari ini sebenarnya ada satu momen di mana memang lebih kepada kita ingin teknis pengembangan gitu ya. Tapi dari listener terhadap ternyata juga banyak dari informasi baru. Karena menurut kami CSR ini jilid kedua ya Bapak Ibu ya. Setelah jilid pertama kita masih memang belum memberanikan diri membangun bendera sendiri, tapi hari ini CSR sudah menjadi perusahaan perseroan terbatas Bapak Ibu. Makanya ini menjadi kebanggaan buat kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat Karawang khususnya umumnya buat Indonesia ya. Baik, sebelum lebih jauh nih Bapak Ibu, ngerti nggak apa yang disampaikan tadi? Sederhana nggak konsepnya Bu? Sederhana, Ibu Bapak kan biasa di binary, trinary, banyak tuh kan. Ini cuma 3 tiling saja Ibu Bapak, bener nggak? Kebanyakan bonus soalnya. Kebanyakan bonus ya. Kebanyakan bonus ya, tapi memang Bu, kita hari ini out of the box nih Bu. Ceritanya kita mau keluar dari yang selama ini kita lakukan aktivitas di luaran sana. Nah ini alhamdulillah nih, saya ucapkan selamat datang dulu nih ke Pak Odi, kemudian juga ke Bapak si guru-guru saya, ini luar biasa nih. Berikan aplaus dong buat mereka begitu jauh-jauh dan terima kasih ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya gitu ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Bu, dari 2013 kalaupun kita flashback ke belakang, kita ini selalu yang pertama saya sendiri dan teman-teman selalu bermain di zona itu Bapak Ibu. Tetapi ada 2 kemungkinannya, perusahaan yang maju atau kita yang mundur, sepakat nggak? Kita yang maju, perusahaan yang mundur, ada begitu nggak? Iya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, kita ingin dalam perjalanan itu ingin membuat satu konsep yang berbeda dari dengan yang lainnya. Walaupun secara head to head tidak bisa CSR dibandingkan dengan konsep network marketing, sepakat? Iya. Karena kita memproklamirkan PT CSR ini sebagai konvensional saja Bu Bapak. Yeah. Kita tidak punya izin SUPL-nya, kemudian dan lain sebagainya yang itu menuju kepada regulasi. Kita coba di zona baru, otomatis harus ada penyegaran dari apa yang sudah hari ini Ibu Bapak nikmatin. Konsep 3 tiering di luar sana banyak nggak Bapak Ibu? Banyak. Apa perusahaan yang meledak besar hari ini di Indonesia dengan konsep 3 tiering? Bisa bantu? MS Glow, SM Glow, dengerin nih Bapak Ibu. Keras Beauty. Pernah riset nggak berapa penghasilan dia setiap bulannya? Sebagai informasi Bapak Ibu, kenapa akhirnya CSR memberanikan diri untuk bisa melawan mereka tanda kutip tempur di sisi itu? Ada satu alasan, terutama dari value-nya Bapak Ibu. Bayangin, saya punya rekan kerja di Karawang saat dia membuka akses-nya itu, klinik kecantikan itu, omset Karawang sudah menembus di angka 50.000 paket Bapak Ibu. Kalinya berapa satu paket MS Glow? 250, 320 dan sebagainya. Bayangin Bapak Ibu. Market 2,3 juta CSR hari ini diperebutkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang masuk ke Karawang. Kita mau ngapain? Hanya sebagai konsumen? Hanya sebagai penikmat saja? Kemudian kita tepuk tangan dengan euforia, oh luar biasa, 600 miliar, 300 miliar omset kasus Bapak Ibu kemana gitu selama. Berangkat dari kegelisahan itu Bapak Ibu, CSR ingin memberikan informasi. Buat kami niatannya ingin berbuat baik, ingin memberikan kontribusi terbaik. Paling tidak hari ini untuk kita, untuk bersama-sama organisasi, lebih jauh lagi kita bangun bangsa dan negara ini dengan baik lagi Bapak Ibu. Karena CSR ke depan akan punya banyak pelatihan-pelatihan yang akan menaikkan sumber daya manusianya itu sendiri. Kira-kira butuh nggak Bapak Ibu di masa hari ini? Tuh. Ya sangat butuh. Ya. Nah, kita niatkan mudah-mudahan kita niatkan dulu untuk sholat di awal waktu Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita asar bareng-bareng karena ada permintaan nanti biar semuanya langsung
langsung saja kan gitu ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. CSR punya visi dan misi ingin membangun bagaimana kesejahteraan pemerataan ekonomi itu hadir ke depan Bapak Ibu semuanya. Pertama, Ibu bisa lihat sama Bapak, yang dibawa oleh CSR, apakah itu menjadi beban untuk konsumen atau malah sebaliknya menguntungkan kepada konsumen? Saya tanya dulu setelah pemaparan tadi. Gak ada yang dirugikan. Menjadi beban apa peluang Bapak Ibu? Peluang. Ibu, kita lihat harga 135.000 hari ini satu paket, kira-kira murah atau mahal Bapak Ibu? Murah. Benar ini murah? Hah? Nah, sangat murah ya Bapak Ibu ya. Bu, Ibu jangan lihat sama Bapak, Pak produk CSR murah, berarti CSR juga secara kualitas belum bagus dong Pak. Jangan salah Bapak Ibu. Kita hari ini indeks sudah mau masuk bulan kedua Bapak Ibu. Betapa rumitnya untuk menghadirkan sebuah produk yang berkualitas. Ketika Ibu Bapak sudah hadir itu, kita menginginkan nggak ada masalah di lapangan gitu. Bayangin, ekstrak buah delima dicampur dengan kolagen, dicampur dengan pain-nya dan lain sebagainya, itu butuh satu proses yang lumayan Bapak Ibu. Kenapa akhirnya indeks ya tadi kita ingin bahwa menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga yang terjangkau sehingga Ibu Bapak bisa menjalankan bisnisnya. Boleh nggak saya keluarkan di harganya? Bu, satu paket produk CSR karena banyak bonusnya seharga 5 juta rupiah. Kira-kira bagaimana Bu? Di tengah situasi ekonomi Indonesia hari ini, CSR tuh pengen hadir Bu. Yang tadinya di PHK, yuk gabung dengan CSR. Kita bangun impian besarnya. Ayo sama-sama kita jalan. Kemudian juga di tengah iklim misalkan daya beli, contoh Bu, ini hari ini mengerikan sekali Bu. Ke tahun baru tinggal berapa bulan lagi Bu? 1 bulan lagi. Apa yang sudah Ibu Bapak persiapkan untuk menghadapi tahun baru ini? Di tengah semua dunia sudah memprediksi iklim ekonomi 2023 gelap. Resesi. Ngeri nggak Bu? Ada yang hitamnya Bu? Oke Pak, itu analis ekonom. Tapi saya yakin Ibu Bapak ini punya satu mentalitas juara yang mana itu menjadikan tantangan buat kita. Sepakat nggak Bu? Iya. Boleh hitam tapi buat kita harapan, benar nggak Bu? Iya kan? Artinya harus ada motivasi, jangan nih hitam. Waduh Pak, susah banget nih bisnis kayaknya. Repot kita urusan tahun depan nih. Selesai Bu. Di CSR kita ingin membangun motivasi-motivasi itu sehingga Ibu Bapak punya kepercayaan diri untuk menangkap masa depan lebih baik lagi. Sepakat Bu? Iya. Harus dong. Harga 135.000 loh. Ya. Kemudian juga benefitnya, Bu, kita nih di pikiran kita nih, Bu, ketika membuat konsep ini Bu Bapak, yang kita pikirin ada end user, siapa pengguna. Sekarang saya tanya, bolehlah saya sebut, yang sudah menggunakan produk merek lain hari ini yang setiap bulan ada di sini? Banyak. Hah? Hampir semua. Dapat apa Bu? Benar Ibu, dapat produk bisa berapa? Manfaatnya saja. Mereka menghadirkan begitu luar biasanya produk dengan komposisi terbaik agar bisa diterima oleh market, oleh masyarakat. Harga berapapun dibeli, setuju? Iya. Kita pikirin itu loh, waduh harga 320, 125, 135, oke dah. Kita kasih yang moderat ya. Memang hari ini baru bicara sabun bar Ibu ya, Bapak Ibu ya. Tapi besok the next kita keluarkan juga produk-produk yang bisa bersaing dengan yang lain. Tetapi satu hal yang saya rasa mungkin kalaupun harus diduplikasi, mungkin butuh waktu nih Bapak Ibu. Karena terkait dengan kebijakan perusahaan. Ada nggak setingkat konsumen, kalaupun saya bahas sedikit, sampai dengan rela perusahaan membagikan profit sharingnya Bapak Ibu. Tingkat konsumen Pak, yang seharusnya Bapak sini uangnya ini barangnya selesai. Tapi kita ikut peduli di tengah hari ini situasi seperti itu. Dan kita mengklaim bahwa kepemilikan COA yang ada di CSR itu berlaku seumur hidup, profit sharing dan bisa diwariskan. Kira-kira bagaimana? Ada banyak nggak Bu bisnis yang model seperti di luar sana? Belum ada. Yang berani memproklamirkan dirinya, saya tampung sama anak cucunya, ada nggak? Belum. Ada Bu, CSR mau. Kan gitu. Nah ini momentum. Jujur hari ini
CSR ingin bermitra dengan Bapak Ibu sebagai tim pioner-pionernya dari Cahaya Sejarah Madan, sebagai founder-foundernya kami, untuk bisa menatap masa depan lebih baik sebagai founder-founder terbaik yang akan kita share kepada Bapak Ibu. Ya. Sampai di sini Bu, CSR itu baru memulai. Bahkan nanti pastikan Bapak Ibu bisa datang ke pertemuan kita. Waktunya mungkin 2-3 bulan ke depan. Kita akan bangun satu sistem yang luar biasa. Kemudian juga kita akan perkenalkan ini ke masyarakat banyak. Dan posisi Bapak Ibu ada di mana ketika market 2,3 juta Karawang siap merapat ke CSR. Apakah Bapak Ibu di distributor, di agen, di reseller, dan ini unlimited nih, terbatas nih. Kita bicara Kabupaten Karawang dulu lah, yang 2,3 juta. 20%, 10% market kita raih Bapak Ibu. Passive income buat Bapak Ibu yang ada di posisi itu. Ya. Dan kemudian aturan mainnya kita pun jelas. Kemarin ada masukan dari salah satu tim founder itu, Pak Raisal, apa buktinya CSR betul-betul membuat kita menjadi loyalis terbaik dari CSR? Bu, kita keluarkan SK perusahaan Bapak Ibu. Mungkin juga boleh ditanya, ada SK surat keterangan perusahaan Bapak Ibu sebagai foundernya kita dilegalisir dan ditandatangani oleh direktur utama. Itu bentuk komitmen kami ingin bekerja sama dengan Bapak Ibu, ingin juga berbagi kebahagiaan dengan Bapak Ibu untuk bisa meraih market 2,3 juta di Karawang. Bayangkan kalau hari ini Bapak Ibu sebagai distributor tunggal awal dari SDO, berapa penghasilan Bapak Ibu? Hari ini udah 70.000 pieces per bulan. Dan di Karawang baru ada 4 distributor besar. Kita bangun di 15 distributor besar. Artinya Bapak Ibu, kita punya komitmen bagaimana ekonomi ini tidak hanya dimiliki oleh seorang pengusaha. Biasanya ketika membuat satu perusahaan, mereka mikir untung saya bagaimana kan gitu. Yeah. Tapi di CSR dibalik, bagaimana untungnya end user kita, konsumen. Apa benefitnya ketika mereka berani membangun bisnis ini menjadi lebih besar sehingga ini bisa bermanfaat? Apa yang bisa kita berikan? Itu pertanyaan yang sering kita lakukan diskusi dengan direksi Bapak Ibu. Tak jarang kita sering berbeda pendapat dengan direktur utama, dengan komisaris, dengan direktur yang lain. Tujuannya satu, kita pikirin bagaimana program bisa masuk ke masyarakat dari semua kalangan. Ya, sabun bar isinya 5. Pak, susah jualnya 135. Ibu harus masuk ikut training bagaimana cara menjual dengan baik. Paling tidak Bu, kalaupun keberatan konsumen kita ada 5, potong Bu, satu-satu jual. Biar mereka merasakan manfaatnya dulu. Ketika merasakan manfaat, berapa harganya? Tarik Bu, jadi reseller, tarik jadi agen, tarik jadi distributor. Sederhana bisnis ini nggak rumit. Tinggal apakah Bapak Ibu mau ngambil peluang ini di depan, atau Bapak Ibu nanti nih 6 bulan ke depan, CSR besar ya, omsetnya 500 miliar. Halo, ini Bapak Ibu udah duluan gitu. Nah artinya peluang ini kita hadirkan di awal kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa menentukan pilihan. Apakah CSR menjadi perahu kesuksesan Bapak Ibu? Silahkan dulu. Tapi buat manajemen kita tidak ada istilah untuk berhenti sampai di sini. Kalaupun Bapak Ibu mundur, kita terus maju. Kita sangat yakin dengan ekonomi kerakyatan. Bayangin Pak, contoh lah, kalaupun saya punya uang nih Pak, CSR punya uang sekitar 10 miliar saja, 1,31%-nya kita share ke teman-teman, kan luar biasa. Ini dari satu unit usaha, belum lagi Pak, CSR informasinya mau bangun unit usaha, modal dari mana Pak? Kan hanya modal murah saja 135.000. Bapak Ibu, saya lanjut ke situ. CSR akan konsentrasi kepada pemenuhan kebutuhan hidup baik sandang, pangan, dan papan. Saya tanya ke Bapak Ibu, dan modal 3 bisnis sederhana ini, apakah hari ini semuanya berkembang dengan baik? Yang di butik maju, yang di pangan maju, yang di papan properti lebih gila lagi Bapak Ibu. Dan kabar baiknya, CSR akan masuk ke 3 sektor bisnis yang hari ini menjadi primadona karena sebagai kebutuhan, dan kita akan berbagi banyak buat mitra. Polanya bagaimana? Lanjut. Nah, tadi saya cerita lagi sedikit bahwa konsumen itu sampai dengan end user dapat COA, Certificate of Apresiasi, adalah sebagai bukti kepemilikan atas unit usaha yang dibangun oleh perusahaan. Bu, CSR mau bikin minimarket, mau bikin laundry, mau bikin cuci steam, Donat, mau bikin grey donat, semua kita mau bikin, semuanya punya konsumen.
sekalian CSR minta uang konsumen? Bu, patungan ya, yuk kita bangun. Ada nggak Bu? Ya. Kuncinya cuma satu, ibu pakai produk berkualitasnya, ibu rasakan manfaatnya, cerita ke orang lain, nikmatin bagi hasilnya Bapak Ibu. Itu pola sederhana dari CSR. Nah, kemudian ada kartu smart itu sebagai kartu diskon. Bu, ini bukan isapan jempol. Ketika program CSR ini dibuat, saya coba sorting ke distributor tunggalnya Unilever, apa yang dilakukan? Para sales mau berapa desa yang mau saya support? Setelah itu lepas PT Wing datang, para sales kapan toko minimarket ini dibuka? Kita sudah pegang 2 distributor tunggal, Unilever sama Wing. Yang kalau ibu tahu saya sebutin harganya biar ibu kebayang. Mie sedap harganya berapa Bapak Ibu? Hah? Pasaran 3.000. Bu tahu nggak harga saya berapa Bu? Harga apa kalau nggak tahu? 2.100 perak. Ke konsumen 35 ada selisih berapa Bapak Ibu? Boleh nggak saya jual mie sedap itu 2.500? Boleh. 2.400? Boleh. Saya nggak ngambil untung 2.100, boleh nggak? Kita kan komunitas. Siapa yang ngalahin itu? Gitu. Iya kan? Sekarang saya tanya, ibu pilih sembako murah apa mahal? Dapat untung pula lagi, gimana itu judulnya? Iya. Bu, harusnya ibu ngitung sembako saya hari ini 300.000, tiba-tiba tebus di CSR 150.000, mau nggak Bu? Bulan depan dapat bagi hasil lagi, mau nggak Bu? Makanya saya pakainya gitu. Lanjut, Bu, polanya sederhana nih tadi ya. Kita perusahaan menjual produk, ini ekstrak delimanya nih dari mana Pak Wahyu? Delima Rusia apa mana gitu ya ekstraknya? Beli produknya, perusahaan dapat untung nggak Bu? Dapat. Kita munculin Bu 11,1% untuk membangun unit usaha CSR. Apa unit usahanya? Slide. Lanjut Hadi. Waduh, ini minimarketnya udah ada logo CSR loh belum? Keren. Di mana? Nah ini, pedas ini, ya? Di pedas ya? Pedas. Langsung. Sudah nggak asing dengan minimarket Bapak Ibu? Perlu Bapak Ibu catat dan camkan. Orang yang riweh ngurusin di minimarket hari ini masuk dalam top 10 orang terkaya di Indonesia Bapak Ibu. Salim Group siapa yang nggak kenal? Nggak lagi tetangga bahaya pedas. CSR boleh nggak bangun ini Bapak Ibu? Boleh. Dan kita nggak minta lagi Bu, cukup ibu beli produknya, ini ibu klaim sebagai usaha ibu. Jadi kalau saya mau bangun nih dengan Mr. Bento di Karawang Barat, bilang sama anak cucunya, bilang sama suaminya, tuh minimarket punya mama. Apa buktinya? Bu, konsumen di CSR berbeda dengan konsumen di BO dan lain sebagainya. BO bisa ono gitu Bu. Itu boleh ibu klaim karena ada nomor sertifikat 0015 tercatat atas nama Ibu Haji Neng gitu. Dan di sini kita tuliskan bukti kepemilikan usaha, mendapatkan bagian usaha, bisa diwariskan, bisa diperjualbelikan antar komunitas. Aset nggak Bu sertifikatnya? Bisa-bisa disejar seiring dengan sertifikat rumah ini. CSR punya BPR. Bagaimana saya? Bu, kalau sudah bicaranya komunitas, apa yang nggak bisa kita buat? Setuju nggak Bu? Betul. Saya ilustrasikan. Pak, bisa nggak diganti jaminan? Bu, kita Spidol. kita nih Bu, contoh nih, CSR dalam 1 tahun ke depan, target perusahaan Ibu, nah ini hati-hati nih. Kalau Bapak Ibu tidak memutuskan hari ini jadi konsumen atau jalur distribusi, selamat tinggal, saya ucapin. Pertama Bu, di 2013 ke depan, dari 2,3 juta penduduk Karawang, CSR menargetkan 10%. Berapa Bu Toyo? 230.000 orang. Orang ya Bu ya, 230.000 orang. Itu merupakan big datanya CSR betul. Terus Bapak Ibu bilang, Pak, kalau bisa tuh sertifikat bisa digadein, bisa nggak Bu? Bisa.
230.000 orang, patungan 100 ribuan. Tenang, gua ada polanya. Udah berapa miliar uang yang masuk, ratus miliar di CSR. Betul. Pak, saya nggak punya modal. Bu, jangan lupa, CSR butuh pembinaan usaha UMKM, kita modalin. Kordul Hasan, pinjaman lunak, tidak ada bunga, majuin usahanya, lempar ke komunitas. Setuju nggak? Betul. Terus, komunitas besar ini harus ada manfaatnya, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar euforia, bukan hanya sekedar, oh ya Pak, saya paling menang, paling enggak. CSR ingin ini win-win solusinya bareng-bareng gitu. Ketika perusahaan menang, Anda pun harus menang. Kan begitu, Bapak Ibu. Makanya hari ini kita betul-betul ingin punya satu program yang kita meyakini secara perusahaan 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun yang akan datang, Bapak Ibu bisa lihat. Ini saksi sejarah ya. Bapak Ibu bisa lihat apa yang CSR lakukan di setiap kota dan kabupaten nanti. Ya. Lanjut kembali. Kita mau bikin juga coffee shop. Terus kita juga mau bikin tempat nongkrong. Ini favorit saya, Bapak Ibu. Makanya nanti insya Allah rule model pertama di Kedung Waringin itu agen beras, donat, dan minyak lain sebagainya. Kalau ibu bapak main ke sana, punya kartu, silakan nikmati diskonnya ya. Lanjut. Terus lanjut Mas Ade. Ya, ini apa nih? Juice lanjut Mas Ade. Ingat-ingat ya Bu, pemegang sertifikat profit share 40% kita bagikan ke pemegang sertifikat. 1.400.000 bagiin, 10 miliar, 4 miliar bagiin. Ayo, gimana itu? 100 miliar, berarti berapa tuh? Hati-hati nih. Kita akan konsen mengawal CSR menjadi role model yang hari ini diperhitungkan. Nah ya, kita punya komitmen yang dibayarkan setiap bulan sekali di akhir bulan, berlaku seumur hidup, bisa diwariskan. Sok lah di luaran ayah Allah kecil kan gitu. Lanjut. Ini jadi bergemuruh begini nih. Dedan gun. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya mau buka perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa kita tidak bisa sendiri. Betul. Perusahaan akan menggandeng apa ini? Founder. Kita akan buka kesempatan founder untuk 25 orang nih, siap-siap nih. 25 orang saja. Pertama, gua ada syarat Bu. Ini hasil direksi SK nomor 100 CSR sekian. Masuk dulu sebagai reseller, itu syarat founder. Nanti saya keluar lagi. Tentunya dapat produk. Lucu kali ya Bu ya. Bapak Ibu kita register sebagai founder. Tiba-tiba Bapak Ibu sudah tahu potensinya promosi, barangnya nggak ada. Kira-kira bagaimana? Pinjam gitu ke perusahaan. Lihat Bu, ini mah bisnis atuh 350.000 gopek ya. Artinya Bapak Ibu harus punya modal. Bisnis modal nggak Bu? Ya salah satu modal kecil lah Bu, 500.000. Atau dapat produk juga bisa dijual juga gitu. Kemudian gratis sertifikatnya 2 lembar plus 5 voucher umroh senilai 2 juta rupiah. Dikasih voucher umroh ini Bu, keluarga mau berangkat umroh udah potong harganya. Oh. Dan yang ini yang harus saya ceritakan nih, 4,36% dari omset nasionalnya si CSR akan dibagikan ke 25 orang founder. Selamat menikmati. Hanya gopek, potensinya 2,3 juta orang kita tempur di sana, kita nikmati bareng-bareng Pak. Yang sampai perusahaan yang kaya raya Pak. Kita ingin berbagi. Makanya CSR company social responsibility. Kita ingin berbagi. Kalau perusahaan kaya udah biasa, tapi mitra kaya bisa luar biasa kan? Betul. Itu yang kita ingin ceritakan. Yuk, lanjut. Nah. Ditambah lagi, sebentar. Ini benefit founder kedua nih. Jadi bonus dulu ya. Sebentar. Biar puyeng. Bu, konsumen pegang ini nggak? Pegang. Beli 135 pegang ini ya. Pegang. Yang mereferensikan ini siapa nih? Bapak Ibu, founder
Ketika nih sertifikat kita ganja jeger satu sertifikat 100.000 rupiah, ibu dapat 30% yang mereferensikan. Orang lain belanja ke tempat kita, kemudian dapat untung 30% yang mereferensikan orang tersebut untuk beli produk kita. Silakan ibu nikmati. Berarti kalau dia dapat bagi hasil 100.000, yang dibagiin ke ibu 30.000 rupiah. Satu orang, Bapak Ibu. Ini sudah kita hitung, Pak. Nanti perusahaan bermasalah, Pak. Ya, Bu. Di sini ada Kang Rizwan, itu IT kita dari Australia. Mana Kang Rizwan? Hati-hati di CSR dan main-main. Mana kali kita orang Australia? Iya, nih bulan Desember dia mau berangkat lagi, Bu. Tahu sih. Nyari ilmu. Wah, nanti CSR gila. CSR hanya tinggal buka di HP, jeger. Saya yakin dan percaya ibu bapak sebelum Noel suami istrinya kanan kiri pasti lihat web nanti. Berapa bagi hasil saya hari ini? Real time, Bapak Ibu. Setiap transaksi toko, tutup buku tanggal 9, masukin postingan di web, Bapak Ibu bisa lihat kira-kira bagaimana. Ada belum di sini bersatu ini? Pak, Ibu, kita tantangannya luar biasa. Untuk mendevelop IT ini bukan perkara mudah. Bahkan bukan perkara murah. Tetapi kita punya keyakinan bahwa konsep ini ingin membuat sesuatu yang berbeda. Setiap transaksi real time terbaca, Bapak Ibu pagi-pagi buka HP udah bisa lihat. Ya? Oke. Lanjut. 30%. Ditambah Bapak Ibu. Tanggung CSR habisin sekalian. Loh, kita ingin buktikan, khususnya Karawang yang menjadi role model. Kita ingin buktikan. 10% dari profit unit usaha dibagikan kepada Majesty, Highness, Grace, Lordship. Bu, usaha kita itu ada challenge-nya. Ibu bapak sebagai founder mereferensikan orang 1, 2, 3, 4, 200. Berarti di posisi Majesty ada profit sharing lagi di situ yang kita bagikan. Jadi nanti ada recognition setiap bulan, pembagian bonus untuk level-level founder yang itu rupiah cash kita berikan kepada Bapak Ibu. Ibu bapak kalau nanya hitungnya asli Bu, mau berantem gitu sama ibu. Tapi alhamdulillah Bu, karena kita punya niat baik, bagaimana perusahaan ini bisa berkembang, bisa memberikan nilai manfaat dari produk dan pembelanjaan, insya Allah dia akan terus berjalan lancar. Dan hari ini sudah siap. Karena tidak bisa dipungkiri, kalau ibu bapak sadar hari ini, berapa kebutuhan setiap bulan belanja? Ada 100.000? Lebih. 150? Lebih. 200? Lebih. Belanja apa ini 200? Beras, minyak, sabun, ada 300.000. Ada Bu? Saya ajak ibu jauh nih, lebih jauh lagi sama Bapak Ibu. Bu, organisasi kita, perusahaan CSR, dengan 300.000 rupiah setiap orang belanja setiap bulan beri beras dan lain sebagainya, kita punya 200.000 orang. Berapa omset perusahaan Bu? Yang selama ini mungkin ibu abai ini, tetapi mereka ngitung detail. Satu kota, satu kecamatan, berapa populasinya, dia hitung berapa daya belinya, 200-300.000 kali jumlah orang Bapak Ibu. Kemana omset itu hari ini? Paling Bapak Ibu terima barang, plastik dan itu udah selesai. CSR ingin membangun big data Bu. Kalau 500.000 orang kali 300.000 berapa Bapak Ibu? Omset perusahaan? Hah? Triliun? Bener. Luar biasa. Artinya ada peluang di mana komunitas ini akan besar Bapak Ibu. Dan ketika kita besar, saya tanya yang datang pabrik atau kita? Pabrik. Pabrik apa kita nih yang datang? Bu, setelah 1 tahun ternyata bocor. CSR punya data 200.000 orang. Kita butuh minyak, kira-kira mereka mau nggak? Mau. Kita butuh beras harga murah kualitas bagus, kira-kira pabrik mau nggak? Mau. Semua apapun kebutuhan kita, ketika melihat CSR punya big data berapa, mereka akan datang ke kita untuk berlomba-lomba menawarkan produknya. Dan posisi kita hari itu di setiap desa minimarket CSR sudah terbangun dengan ini. Paham sampai di sini? Paham. Oke, lanjut Pak. Nah, selesai. Oke.
Tanya jawab. 6 bulan sudah dikejar-kejar waktu. Iya. Ada yang lapar gitu. Oke Bu, sesi tanya jawab 1, 2, 3 penanya boleh silakan. Tadi yang nanya, iya. Ke siapa Bu? Ke saya, ke Pak Wahyu. Kayak sebuah. Satu provinsi, Hah? satu provinsi boleh ada distributor berapa? Satu provinsi Jawa Barat bicara juga Bu. Iya. Oke. Bu, itu pertanyaan sensitif tuh. Kenapa sensitif? Pertama, saya tidak bisa memutuskan sendiri karena saya ada 4 direksi. Tetapi saya jawab untuk hari ini Karawang baru 15 distributor. Setiap kabupaten 15 distributor. Oh, kalau provinsi kan berapa kabupaten? Banyak kan? Nah. Tapi Pak, boleh nggak hari ini saya mau bangun di Subang? Boleh nggak saya bangun di Purwakarta? Boleh. Terus ketika mereka tanya unit usahanya mana? Bawa aja ke Karawang, Bu. Bawa aja ke Bekasi. Gitu. Di situ kita akan bangun modal pelan-pelan, Bu. Seperti ini. Ya. Sementara hari ini 15 distributor per kabupaten. Ya. Jadi dibatasinya apa Pak? Kecamatan atau apa? Atau jarak? Kalau jaraknya terlalu dekat atau terlalu banyak, Pembatasannya. itu kan jadi susah barangnya keluar. Bu, polanya CSR bukan berarti ketika join kemudian berhenti. Kenapa akhirnya kita buat channel 15 distributor? Ketika ibu memutuskan untuk jadi distributor, ibu akan menyusun jaringan distribusi. Sepakat? Ya. Ataupun ibu dengan pola-pola yang online seperti itu, paling tidak ibu ini juga sama-sama kerja. Kita sama-sama kerja, membangun distribusi. Seperti itu. Jadi di awal kita yang bangun pasar ini. Artinya pertumbuhan bisnis kita sangat ditentukan oleh bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan bisnis yang kita ada. Gitu. Ya, Ibu. Wih, siap logistik. Nama Ya. dari mana? Konsepnya cukup bagus ya, luar biasa. Alhamdulillah. Dan yang kita pikirkan adalah end user gitu. Yes. Nah, artinya ini ada sebuah konsep yang ada tebus murah tuh. Yes, Bu. Apalagi di produk sembako. Yes. Yang ingin saya tanyakan adalah jika misalkan Bandung nih, itu logistiknya ada di mana? Apakah dikenakan ongkos kirim atau tidak? Lalu penggunaan tebus murah itu ada minimalnya atau bagaimana nih? Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Ibu. Jadi bro, Bandung bro. Bu, saya harus jawab apa adanya ya Bu ya. CSR perusahaan startup saya jawab. Hari ini semua terpusat di Karawang, Bu Bapak. Pilot project sebenarnya. Pilot project. Dan saya nggak mau lama-lama di Karawang. Kalau ini kita rasa, kita analisa, kita lihat, perubahannya bagus, siap-siap Bu, Bandung menjadi kota pilihan kita berikutnya. Iya Bu. Nah hari ini sementara semua logistik ada di Kabupaten Karawang. Pak, berarti itu penggunaan kartu untuk tebus murah? Yes Bu. Bahkan Ibu bisa bandingkan Bu. Ini kalau boleh saya sedikit ya, gila itu si Unilever distributor tunggal. Mas Raisa masih boleh jual ke warung yang lain. Berarti harganya murah apa murah? Murah banget. Dia belum ada MOU dengan CSR, tetapi 2 distributor besar ini sudah melihat visi CSR mau kemana. Nah terus ini mau kita apa? Mereka yang sudah puluhan tahun menganalisa pasar, kenapa ujung-ujung klik? Raisa, saya kirim kemana nih? Berapa desa yang udah siap nih? Pak, belum Pak, ini baru konsep. Tapi hari ini bukan isapan jempol, konsep itu akan kita pertanggungjawabkan. Kita akan kerjakan itu sampai mereka melihat bahwa CSR sudah membuktikan banyak membangun market sehingga yuk kita bermitra lebih dalam lagi. Tenang, Bandung tenang. Kalaupun Ibu hari ini saya kirim uang cashnya aja Bu, atas nama siapa? Cash Bu, cash kirim. Gitu ya Bu ya, sementara itu dulu. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita di manajemen dan harapan kita Bu, revenue-nya, kemudian juga nilai perusahaan ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk bisa mengembangkan bisnis lebih besar lagi, khususnya di Bandung. Sementara Karawang, ada lagi nggak? Padanya Pak. Ya.
Yang tadi distributor itu atau sesuai jalurnya masing-masing atau bebas ya Pak? Mitra misalnya resellernya punya konsumen, dia bisa beli ke distributor mana aja berarti? Yes Pak, distributor kita akan dampingi bagaimana membangun bisnisnya sehingga Bapak punya pelanggan loyal Pak. Sesuai jalur ya? Yes, Tapi karena boleh nyebrang. kalau nyebrang itu harus ada deal-dealan di belakang dengan distributor lain, misalkan barangnya kosong atau Bapak nggak bisa beli uang lagi, memasukkan kode referralnya Pak. Karena nanti setiap distributor akan kita hitung omset, ada royalti gitu. Berarti beda wilayah masalah nggak? Misalnya Belum dari bisa. Bandung harus beli ke sini, sementara di Bandung ada gitu distributornya. Nah, itu juga menjadi satu diskusi dengan kita. Hari ini masih satu jalur, Pak. Satu jalur, Bapak referensinya banyakin. Karena itu omset Bapak. Ya. Ada lagi? Ini tanyain. Ada yang nanya, Pak? Bu Haji, nanya Bu Haji. Cukup? Sudah lapar? Cukup ya? Ayo Pak Haji, tanya Pak Haji. Siap, karena saya dapat pesanan Pak Rizal jangan lama-lama ya. Siap. Berarti Kerawang mah aman, gak ada yang nanya. Gak ada, aman Karawang. Sekarang silakan ibu bapak untuk berpikir sejenak sambil menikmati nanti makan siang kita dan tentukan pilihannya. Kunci Pak posisinya. Konsumen aja kita 500 ya, yang akan kita profit sharingkan ada 500 konsumen. Terus kita bagi terkait omsetnya di Karawang. Baik, mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan nanti silakan setelah makan.